pasti bisa. Ya. Berapa persen Pak bisa? Jawabannya 100% bisa. Ya, kalau kamu mau usaha ya, kalau kamu mau usaha, kalau kamu nggak mau usaha, kamu tidur terus ya nggak bisa gitu ya. Kalau kamu mau berusaha, pasti bisa. Ya, bedanya cuman masuk ke jurnal yang mana. Ya, kalau yang Scopus katanya, pasti kamu udah pernah dengar yang Scopus berarti yang lebih bereputasi. Kalau yang Sinta, oh berarti bereputasi. Kalau yang belum Scopus dan belum Sinta, tapi jurnal, oh itu katanya yang biasa aja gitu ya. Tapi di dalam tahapan kita belajar itu kita akan masuk ke dalam jurnal, masuk ke dalam paper, yang bagaimanapun juga akan direkam di dalam tabungan Google Scholar. Yang kayak bagaimanapun juga akan ditabung. Ya, tapi nanti bisa kelihatan yang bereputasi. Intinya, saya berharap, saya sebagai dosen, berharap nilai-nilai yang saya bisa berikan kepada kalian adalah cerminan dari paper yang kamu masuk seperti apa. Ya, saya berharapnya demikian. Ya, tapi saya sebenarnya juga berharap bahwa saya bisa kasih nilai yang bagus kepada semua yang ada di sini. Oke, guys. Oke, Pak. Terus apalagi sih di sini untuk template. Nah, ini menggunakan biaya terbit atau enggak? Menggunakan biaya terbit atau enggak itu semuanya beda-beda di tempat yang beda-beda. Ya mungkin kalau Sukri udah pernah Sukri bertanya seperti ini, mungkin Sukri ada pengalaman. Ya. Sukri bisa masukin ke tempat yang dibayar, bisa. Ya. Sukri juga bisa masukin ke tempat yang minta bayaran, itu juga bisa. Ya. Tapi kalau misalnya sendiri ada pilihan masing-masing, saya bilang monggo, monggo, terserah masuk ke dalam tulisan masing-masing. Oke. Kalau misalnya kena biaya, ya kalau misalnya kena biaya, biasanya apa ya? Biasanya UR juga banyak bayarin. Ya, UR cukongin lah gitu. Oke. Udah, sip. Jadi kita bisa lanjut lagi. Saya hapus lagi butir kedua. Coba sekarang udah jam berapa sih? Masya Allah udah jam 2. 1 jam lagi kok, Pak. 1 jam lagi udah harus selesai. Saya masuk lagi ke dalam dapur. Bukan dapur, kemit. MIT sini ya. Terus apa aja di sini? Oh ini, oke. Nah, Igmis Ikri, kalau saya udah sharing ada di sini. Ini adalah acara yang kita ingin jalankan di, berarti kitalah tuan rumahnya bersama Unbaja, ya. Dan kita semua Sivitas dan Pribadi Rahaja berusaha sukseskan acara ini, ya. Otomatis UR sebagai dosen di sini mendorong, memotivasikan teman-teman yang ada di sini untuk bisa masuk papernya ke dalam Igmis dan Ikri ini. Ya, kenapa? Karena Igmis dan Ikri ini akan mengeluarkan output paper yang ada di sini. Ya, kalau kamu masuk Scopus bisa masuk ke sini-sini. Kalau kamu masuk ke Sinta, kamu bisa masuk ke sini-sini. Dan kalau kamu international jurnal biasa, kamu bisa masuk ke sini-sini. Oke. Berarti pada saat kamu udah tulis paper, saya berharap untuk kamu bisa submit ke sini. Dari sini kita akan bantu untuk masuk ke dalam jurnal ini masing-masing. Berarti bukan cuma sekedar proceeding, ya, tapi akan masuk ke dalam jurnal. Ya. Bedanya jurnal dengan proceeding apa? Itu panjang lagi ceritanya dan saya nggak ingin ceritakan di sekarang inilah. Mungkin kita di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Ya. Ini sebuah brosur yang kamu dapat, ya, bisa kamu lihat sendiri di sini. Dan kalau kamu tertarik dan termotivasi, kamu juga bisa sharing ke teman-teman yang lain. Berarti jadi WA punya apa tuh yang bisa sharing tuh apa? Di dalam WA juga kamu bisa sharing ke teman-teman gitu. Di dalam Instagram kamu juga bisa sharing kepada teman-teman yang lain, kepada kamu di kampus. Apa WA namanya? Snap WA. Iya, bisa sharing bisa sharing di Snap WA, di status gitu-gitu ya. Supaya ini acara kita, acara Raharja, alma mater kita itu bisa sukses. Insya Allah ya guys. Ya Pak.
Terus apa lagi ya di sini? Coba apa lagi? Kita lihat di sini. Sharing daftar nilai IDU. Oke. Berarti teman-teman akan penasaran. Sampai sejauh ini, sudah seminggu kita jalanin mata kuliah Meet ini, aku sebenarnya udah mengumpulkan nilai berapa. Ya. Kamu bisa tanyakan hal yang sama kepada dosen yang lain misalnya, kepada Pak Joko, kepada Pak Henry, dan sebagainya gitu ya. Biasanya mereka nggak akan menjawab tentang hal itu. Berarti kamu tunggu sampai akhir semester dan kamu akan dapat nilainya. Titik gitu loh ya. Tapi kalau di kelas ini berusaha untuk bisa kasih kalian feedback-feedback, cuplikan-cuplikan setiap minggunya bahwa kamu punya capaian sudah seperti apa. Ya. Balik ke skupnya Meet lagi, kalau kita turun dan turun di sini ya, terlihat uraian yang ada di sini ya, kalau kita gabungin yang cetak tebal ini 100 tambah 100 tambah 200 bla 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 dan sebagainya sampai mendapatkan 1000 ya. Kalau mendapatkan 1000 berarti kamu dapat A+ ya. 100 ini dapatnya dari mana? Dari kalau kalian dapat SC. Berarti sebenarnya kalian bisa dapat sampai 1100 kalau semuanya perfect dan dapat SC-nya sampai 10 ya. Itu kamu akan dapat nilai 1100. Tapi sebenarnya nilai normalnya adalah 1000. Oke. Lalu apa grade yang kamu mau dapetin kalau kamu mau dapat A+, ya kalau kamu mau dapat A+ itu kamu harus 95 ke atas. Ya, 950 ke atas. Kalau kamu mau dapetin A, kamu mesti 90 ke atas dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga nanti ada tulisannya, kamu bisa lihat. Ya. Paham ya? Ya. Gitu-gituan nggak susah. Tapi sekarang mari kita masuk ke dalam IDU-nya. Masuk ke dalam IDU-nya. Oke. Setelah masuk ke dalam IDU-nya, kita masuk ke dalam grade-nya. Oke, grade book. Kenapa? Gradebook, Pak. Ya. Coba kalau kita masuk ke dalam assignment, ya kita bisa masuk ke dalam Enggak di grading scale, Pak. Grading book. Salah. Gradebook. Bawa kalender, Pak. ya enggak saya pengen ke itu dulu, ke grading scale. Grading scale berarti tadi klik assignment-nya dulu, Pak. Assignment-nya dulu klik. Yes. Oke, terus assignment-nya diklik ya. Ya, itu assignment 1, coba. Assignment 1 diklik ya, gitu ya. Nah, di sini kan ada grading scale gitu ya. Nah, kurang lebih kayak beginilah ya. Berarti kalau kamu 95 berarti 950 gitu loh ya. Di sini ini berarti 950, ini berarti 900 dan sebagainya ya. Kalau akhirnya kamu cuma bisa kumpulin 75, 750, berarti kamu akan dapat B gitu ya. Tapi kalau kamu nggak kumpulin apa-apa gitu ya, wah kok payah banget gitu dan sebagainya, akhirnya malah dapat F gitu ya. Tapi ingat guys ya, bahwa UR sebagai dosen itu adalah tim dari kalian ya, satu tim bukannya lawan. Berarti harus lawan UR supaya dapat nilai yang bagus, enggak kayak gitu, karena niatnya UR adalah untuk kasih kalian nilai yang bagus ya. Berarti UR diajak ngomong supaya kalian bagaimana bisa dapat nilai bagus. Kalau kalian dapat nilai bagus, saya bangga. Kalau kalian dapat nilai jelek, saya juga down ya. Berarti kita itu satu tim. Bukannya saya lagi berusaha untuk kalian dapat nilai jelek semua, itu bukan ya. Tapi di saat bersamaan kalian juga mesti dapetin banyak ilmunya. Bisa kontribusi ilmu yang banyak juga. Paham guys? Paham, Pak. Oke. Terus kalau kita masuk ke dalam grade. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada beberapa yang grade nih, ada yang full, ada yang kurang gitu. Tapi ada yang masuk ke dalam sini, mungkin ada yang belum masuk ke dalam sini juga ya. Ya. Kayak seperti si Ranti juga belum masuk dan sebagainya gitu loh ya. Tapi kalau bagi yang belum masuk itu nanti akan ketinggalan terus. Jadi bagi kalian yang kenal dengan mereka, coba kasih mereka semangat, kasih mereka perhatian gitu, supaya mereka itu bisa ngikut dengan kita. Ya. Kalau rekan kita yang sakit itu maksudnya gimana Pak? Dapat nilai apa Pak? Kenapa sekali lagi? Kalau rekan Maksudnya kalau misalkan rekan kita kan ada yang masuk rumah sakit, Pak, dari minggu lalu belum bisa masuk, itu gimana?
Ya. untuk penilaiannya. Ya. Nah, untuk itu di zaman sekarang coba berpikir dengan lebih cara yang berbeda. Ya, tentunya kalau nanti itu seperti itu, saya juga pasti akan berusaha di dalam kemanusiaan dan akhirnya mereka nyusul lah apa dan sebagainya gitu. Ya. Tapi coba kita buka satu cerita. Cerita ini udah saya pernah sharing kepada kamu belum ya? Kalau saya belum kepada sharing, kamu coba BBC ya. Ini ya, Thermo Island nih. Ya. Oh, itu Udah pernah ya? udah pernah baca. Oke. Terus di sini ada cerita tentang Thermo Island in Raharja. Udah pernah saya share ya? Sudah. Udah ya? Oke, klik sini. Sudah. Udah dibaca juga ya? Sudah. Nah, Sudah. kalau saya lihat di sini siapa aja yang ngejawab misalnya di sini kan yang dalam punya yang sini saya lihat coba. Oke, di sini ada Dwi, ada Kusuma, ada Arum, ada Dadang. Nah, habis itu yang lain udah bukan deh. Tapi mungkin kayak seperti Alvinuka udah pernah dulunya gitu ya. Ya, Pak. Tapi ini kan langsung sebuah cerminan yang lebih peduli lah ibaratnya, yang dari MIT itu. Dari mata kuliah ini ya yang lebih peduli lah, berarti baca dan kasih support gitu, sangat menginspirasikan, thank you dan sebagainya gitu ya, kan nggak usah bayar, cuman bilang kasih semangat doang gitu kan ya. Di sini sangat inspirasi dan inovatif sekali dalam hal belajar gitu ya, luar biasa penulisannya bla 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 dan sebagainya. Ini ditulisnya kapan ya? Ini ditulisnya pada saat tahun 2013 di tanggal 6 Januari. Ditulisnya oleh siapa? Ternyata oleh Untung Raharja. Soalnya Untung Raharja udah saat ini jarang nulis, tapi dulu mungkin agak ada nulis ya. Tapi coba kita baca depan-depannya di sini. Ya, di sini ya. Ini Rose ya. Rose itu Rosdiana, sebenarnya salah satu dosen kita ya. Coba tunggu di sini mana? Nih di sini. Kita melihat orang-orang yang begitu bersemangat melakukan suatu hal. Sebuah contoh e-learning yang diperagakan Rose, seorang pribadi Raharja, ibu dari 3 orang anak, bahwa pada saat dia sedang berada di rumah sakit, merawat anaknya yang sedang sakit, Rose tidak menghabiskan energi dengan bersedih, tapi mengambil kesempatan menjalankan pembelajaran yang membuat dirinya berkembang. Ya, itulah tepatnya e-learning. Perhatikan semangat yang dipancarkan oleh Rose dan manfaat perkembangan pribadi yang Rose sekarang alami dan lalui. Luar biasa bukan? Ya. Rose itu mampu membuat orang sekitarnya yang kurang bergairah menjadi terkobar semangat e-learning-nya. Pertanyaannya adalah berapa tingkat e-learning yang Rose miliki saat ini? Dengan cara bagaimana kita bisa mengukurnya itu dengan cara Thermo e-learning. Berarti teman kita yang ada di rumah sakit itu siapa? Pak Zainal. Anaknya. Siapa namanya? Hah? Zainal, Pak Zainal. Zainal kan? Ya, kita kebayang sebuah skenario aja ya, bahwa si Zainal itu lagi di rumah sakit, tapi lagi susah juga, lagi sakit juga, gitu ya. Tapi kebetulan dia juga ada pegang HP, gitu loh ya. Dia itu pada saat pegang HP juga dia ngomong dengan orang tuanya, dengan istrinya, misalnya dengan anaknya, bahwa saya sekarang keadaannya sudah membaik lah apa dan sebagainya. Tentunya itu ada di dalam kehidupan kita itu. Tapi kalau dia itu terinspirasi, dia itu juga mungkin saat ini ikut Zoom sebentar. Terus ngomong, halo kawan-kawan, saya itu lagi ada di rumah sakit ya. Saya nggak bisa lama-lama, tapi saya mau nongol 5 menit aja nih untuk kasih doa kepada teman-teman supaya semuanya semangat. Insya Allah nanti saya kalau sudah sembuh, saya ingin bergabung kembali. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu mempercikan semangat kita. Ya, membuat kita itu hatinya berkobar-kobar gara-gara teman kita juga sendiri juga gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang saya nilai. Ya, karena orang dari berbagai hal itu akan membuat alasan. Gitu loh. Ya, itu sih pendapat Aware. Tapi Aware tetap selalu berusaha memahami dan berusaha mengakomodir gitu aja. Ya. Ya, paham ya? Paham ya? Nanti kita ketemu orang-orang yang luar biasa, kayak seperti Ahmad Badrianto. Nggak tahu saat ini hadir apa nggak Ahmad Badrianto? Hadir nggak? Coba situ. Hadir, Pak. Live langsung dari Serang, Pak. Nah,
Nah, itu yang membuat saya itu semangat dan membuat saya itu hatinya berdetak kencang. Gara-gara siapa? Gara-gara Ahmad Badianto. Saya lagi bilang bahwa orang ini kok istimewa banget, spesial banget. Ya, kalau bukan gara-gara pandemi ini, kalau saya ketemu, saya ingin meluk orang ini. Karena orang ini menurut saya luar biasa. Dia itu memberikan semangat saya yang lebih gitu loh. Ya, yang hari ini saya bangun agak lesu, tapi kalau kepikir Ahmad Badianto, itu saya jadi semangat banget. Dan menurut saya, jadi orang di dunia ini harus begitu. Nggak mau mengeluh atas keadaan. Ya, si Badianto bisa mengeluh berbagai hal. Ya, dia bisa bilang di Serang signalnya jelek. Dia juga bisa bilang dia seharian belum tidur karena dia harus ngawal. Ya, dia bisa bilang HP-nya lagi rusak. Ya, tapi dia nggak memilih itu semua. Ya, dia memilih, ya, hidup adalah pilihan. Dia memilih untuk hadir. Ya. Jadi itulah jawaban-jawaban dari saya, ya. Tapi tetap aja saya akan berusaha mengakomodir semua teman-teman yang ada di sini. Oke? Ya. Jadi ini sebuah contoh ya guys, ya, tentang thermo ironing seperti ini ya guys. Saya langsung tutup aja ya guys. Ya, Pak. Oke. Tadi tentang Aidu kan, mana si Aidu? Aduh. Pak, mohon izin Pak, ada pertanyaan terakhir Pak. Oke, monggo. Untuk akun Edu saya kan belum aktif Pak. Apakah tugas saya yang due date minggu lalu masih bisa saya update? Nah, itu ya oke. Ya, jadi belum aktif sama sekali. Ini siapa yang tanya ya? Sukri Pak. Sukri, Iya. oke, ya. Jadi begini, ya. Di sini saya coba ngomongin dulu. Ada Ahmad Badianto katanya dapat 100. Dapat 100 per hari ini nih. Berarti dari 1.000 udah ngumpulin 100 gitu loh. Alhamdulillah banget gitu loh ya. Terus si Dwi Yuda juga udah ngumpulin 100. Oh, alhamdulillah. Adam, oh udah 100. Terus Ketut udah 100. Arum, wah masih ada 80 nih. Kayak seperti ada kurangnya gitu ya. Bisa diperbaiki nggak, Pak? Tenang, bentar ya. Masih boleh? Di assignment-nya, Pak, diklik ya, Pak. Kalau dari situ dia ngubah skor. Ya. Terus dari Alfia ada 100 gitu ya. Terus dari Ratna masih baru 80. Komennya bisa nggak sih saya lihat sini komennya? Oh, Bisa, Pak, tapi harus dari assignment-nya. Tidak menyertakan link assignment gitu ya. Oke. Terus ini apa nih? Tidak melampirkan cermin pembuktian assignment 1 dan CV Widuri belum dapat ditemukan gitu-gitu ya. Terus Nugraha Dadang gimana? Oh, dapat 100. Terus Evana ya. Wah, masih 0 nih. Wah, gawat nih gitu ya. Henry gimana? Dapat 100 gitu ya. Nuka gimana? Oh, udah dapat 100. Terus sering gini gimana? Oh, udah dapat 100 gitu ya. Ya. Tapi di sini UR mau kasih pengumuman. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Ya. Ya, Pak. Oke. Pengumumannya adalah untuk pertemuan pertama ya UR akan kasih 100 semua. Oke. Berarti itu juga menjawab pertanyaan Sukri. Oke, Ya. Pak. Sukri masuk, saya langsung kasih 100. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini suatu niat baik dari UR seorang dosen untuk sebenarnya ingin kamu dapat nilai setinggi-tinggi. Oke. Tapi di sini juga saya ingin kasih catatan bahwa assignment berikutnya udah nggak ada lagi kayak gitu. UR. Ya. Saya udah kasih tugas udah kerjakan tuh nilainya belum ada Pak, nggak submit saya apa gimana? Itu banyak tahapan-tahapan yang kamu harus interaksi dengan teman-teman yang udah ngerti. Ya, mungkin kurang pencet ininya atau apa gitu ya, yang sehingga kamu jadi kayak seperti terpleset gitu, teledor atau gimana gitu ya. Nah, bagaimana supaya itu bisa diatasi? Nggak ada cara lain kecuali silaturahim di WAG-nya. Ya.
berarti kamu kayak gini, terus kamu screenshot, ini udah belum ya, kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya jatuh temponya hari ini, kamu supaya nggak sampai keder, kamu 2 atau 3 hari sebelumnya udah rapi. Gitu. Jadi bisa dibantu dilihatin dan sebagainya. Ya, teman-teman merupakan aset yang penting. Ya, maka dari itu di dalam WAG itu kamu harus bisa aktif. Otomatis kalau kamu dapat manfaat dari teman-teman, kamu pun ingin memberikan manfaat kepada teman-teman juga dengan cara lain. Nah, itunya yang UR ingin lihat di dalam sebuah digital mindset. Oke, ya. Jadi mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya bahwa pertemuan Alhamdulillah. Makasih Pak UR. ya bahwa pertemuan pertama ini semua saya kasih 100. Oke. Mungkin Pak, mau tanya Pak. Jadi siapa nih yang ngomong? Saya Ranti Pak. Nanti, oke ya, nanti ya. 100 itu termasuk buat saya apa bukan ya Pak? 100 itu termasuk apa? 100 itu termasuk ke saya apa bukan ya Pak? Kan saya belum tuntas Semuanya, Ibu. Semuanya ya, alhamdulillah. Iya, semua. Semuanya, Bu, semuanya. Soalnya saya tahu diri banget Pak. Ya. Nggak apa-apa, Ranti. Ya, yang penting kamu tingkatin silaturahminya di WAG. Nanti banyak teman-teman yang lain yang bantu. Ya, kamu mungkin latar belakangnya bukan informasi teknologi gitu ya. Tapi kamu justru menjadi pribadi yang unik, memadukan ya hubungan internasional dengan informasi teknologi. Ya, justru menjadi keunggulan daripada kamu selalu mengatakan bahwa itu adalah kelemahan. Oke? Jadi semua ini akan 100. Mungkin di dalam hati orang-orang tertentu akan berasa bahwa itu juga nggak adil. Kenapa? Karena saya capek-capek bikin sampai selesai. Lalu orang yang nggak selesai juga katanya dapat 100. Nggak adil gitu. Cuman nggak ngomong misalnya gitu ya. Nah itu saya pahami, saya ingin dipahami bersama sehingga ini bisa menjadi sebuah kebersamaan ya. Dan ini hanya untuk pertemuan satu aja. Ya, ingat ya, pertemuan kedua, pertemuan ketiga kalau masih keder gitu ya, itu akan kena dinilai. Oke. Berarti monggo untuk rame di dalam WAG dan saling bantu. Oke, guys? Ya. Oke. Oke Pak. Ya, jadi di sini semua nanti saya akan robah nih. Mungkin saya nggak robah sekarang karena ada beberapa yang belum masuk juga. Ya, kayak seperti Sukri kan belum masuk. Gitu ya. Kadang-kadang bagi orang-orang tertentu mau masuk aja agak susah gitu, kayak agak gimana gitu loh. Ya nggak apa-apa. Mungkin si Sukri itu ada keunggulan di bidang lain, tapi di bidang ini dia agak susah. Nah itu yang agak susah itu dibantu dengan teman-teman. Oke. Jadi sekian untuk Aidu. Ya, silakan semangat semuanya. Ya. Aidu assignment yang kedua itu akan terbit di hari ini juga. Ya, ditunggu ya. Terus tentang LDC tadi udah ngomongin. Nah, sekarang mungkin kita ingin ngomongin tentang digital mindset. Berarti kayak seperti perkuliahannya tentang digital mindset. Ready, guys? Ready, Pak. Ya, minum dulu ya. Iya, Pak. Oke. Ya Pak. Waktu tinggal, masih ada 30 menit lebih. Oke. Sekarang saya mau share satu screen. Coba ya ini stop share dulu. Terus saya pengen share lagi screen. Share-nya yang ke preview. Sini. Lu kok nyebelin banget. Oke. Oke. Jadi saya ingin sharing dengan teman-teman tentang digital mindset. Ya, tentang digital mindset begini. Oke. Perkuliahan kadang susah ya, karena kalian itu nonton YouTube aja banyak. Ya. Di dalam YouTube itu terdiri dari orang-orang yang pandai-pandai dan dia bisa menjelaskan banyak hal yang membuat kamu itu mungkin lebih mengerti, lebih memahami. Jadi dari sini UR
memberikan motivasi agar silakan kalau pengen masuk ke dalam YouTube dan cari-cari dengan kata kunci digital mindset dan belajar lagi dengan orang-orang lain. Ya, digital mindset ini juga disampaikan oleh Prof. Eko Indrajit yang sama-sama dengan saya ada di Aptikom. Ya, Aptikom itu merupakan satu perkumpulan singkatan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, dan saya sebagai salah satu ketua bidangnya di dalam situ, sebagai pengurus juga di situ, dan tujuan dari organisasi ini adalah untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan informasi teknologi. Ya, jadi masing-masing didorong untuk memberikan perkuliahan-perkuliahan tentang informasi teknologi. Dalam hal ini tentang digital mindset ini merupakan bahan yang di-sharing di dalam Aptikom tersebut. Oke. Jadi di sini UR akan berusaha dengan kata-kata UR sendiri bagaimana untuk membuat teman-teman pada memahami tentang digital mindset melalui slide-slide yang ada di sini, sekitar 48 slide. Ya. Insya Allah dalam waktu 20 menit, 30 menit bisa selesai. Kalau tidak selesai, monggo kalau mau ada pertemuan berikutnya untuk dijelaskan. Ya. Atau mungkin ntar malam katanya kita mau ketemu sama-sama, silakan. Atau mau ketemu sama-sama aja tapi dengan teman-teman bertiga aja, silakan juga gitu loh. Oke. Tentang digital mindset di sini diucapkan di dalam sebuah pertanyaan, ya. Mengapa penting memiliki digital mindset? Ya, itu berusaha dijawab, ya. Adanya transformasi digital, tentang digital transformasi ini sebenarnya adalah apa? Itu kita ingin untuk kuliah berikutnya, ya, akan menjelaskan satu perkuliahan seluruhnya tentang digital transformasi. Ya, digital transformasi itu bukan sekedar hanya teknologi, tapi adalah mindset, ya, adalah pola pikir, daya pikir. Ya, kalau kita pegang handphone, itu kita sebut handphone itu adalah teknologinya. Kalau kita pegang komputer, itu kita sebut adalah teknologinya. Atau apapun yang kita bersentuhan dengan teknologi yang ada di dunia ini, ya, itu teknologinya. Tapi itu semua tidak akan berguna kalau tidak ada pola pikir digital yang baik. Itu maksudnya seperti itu, ya. Jadi di sini dikutip dari seorang yang terkenal, namanya Aaron Dignan, ya, bahwa kalau kita lagi bicarakan tentang digital, itu bukan sekedar softwarenya, tapi itu adalah pola pikirnya, mindsetnya. Oke. Kalau kita itu mau digital, berarti ini misalnya berkaitan dengan kalian katanya nanti tesis S2 project-nya lagi mau bikin sesuatu yang untuk jadi digital dan sebagainya. Ini nanti akan berkaitan, ya, bahwa kamu itu lagi bikin sesuatu tesis di S2 itu tentang sesuatu yang jadi digital, going digital. Tapi itu tidak akan berguna kalau tidak ada pola pikir yang digitalisasi juga. Jadi pola pikirnya yang penting, bukan going digitalnya yang penting. Ya. Ini juga karena kita itu coba bayangin ya, bahwa software atau aplikasi yang dibikin banyak banget. Baik dari mahasiswa maupun dari startup atau dari orang-orang yang ada di rumah gitu ya, bisa jutaan software yang dibikin. Ini software yang berhasil itu dikit banget. Kalau 100 itu belum tentu ada satu yang berhasil. Ya, berarti yang going digital banyak, tapi yang benar-benar berhasil itu dikit banget. Kenapa mereka tidak berhasil? Itu banyak disebabkan mereka itu tidak memiliki pola digital yang baik. Oke, kalau masih bingung, sabar, nanti kesananya lebih dijelaskan. Oke, kalian nanti juga kalau mau bisa minta ini slide, nanti akan di-share juga itu slide, bisa di-copy, bisa di-download dan sebagainya. Oke, mungkin saya lakukan download dulu buat kalian ya. Mau di-download sekarang? Boleh, Pak. Boleh ya, saya kasih dulu sekarang ya. Kalau udah bisa share akses di Drive kan bisa download masing-masing, Pak.
akses share di drive. Ya. Tapi ininya aja si apa namanya si link slide-nya. Ya. Oke deh, ntar lagi deh. Kamu ikutin ini dulu. Nanti di akhir lecture ini saya akan share ini semua ya. Terus pola pikir kan, karena mindset itu adalah merupakan pola pikir kan. Ditekankan di sini bahwa jangan berpikir secara digitalisasi doang. Berarti kalau kalian di dalam tesis itu menyatakan bahwa ini dulunya manual, makanya sekarang saya komputerisasiin, ya itu berarti cuman berpikir secara digitalisasinya. Kamu belum berpikir itu secara holistik, secara keseluruhan. Pola pikirnya belum benar, ya. Nanti pola pikirnya harus terdiri dari apa-apa aja nanti akan diomongin, ya. Bukan cuman sekedar otomatisasi dan juga bukan sekedar komputerisasi. Semuanya dimulai dari pola pikir. Beberapa kasus kita di sini ngelihat, ya kasus berarti masih belum terlalu benar, ya digital mindset-nya belum terlalu tepat, ya. Tapi secara digital mungkin udah jalan, walaupun kita udah ada kartu-kartu di sini, tapi kartu-kartu ini nanti masuk-masukinnya mesti pakai komputer lah dan sebagainya. Seolah-olah kita sudah berpikir itu sebenarnya sudah komputerisasi loh, itu sudah digital loh, itu sudah going digital loh gitu. Jadi kalau kita lagi ada satu dompet yang terdiri dari kartu-kartu begitu banyak, kita itu seolah-olah sudah puas bahwa kita itu sudah digitalisasi. Tapi sesungguhnya kita itu belum memiliki digital mindset yang benar, gitu ya. Oke, nah kalau kita ajak teman-teman berpikir, lalu kalau ini belum benar, yang benar apa? Ya, ada yang mau berusaha menjawab? Yang benar apa gitu? Yang lebih canggih lah, yang lebih membuat kita itu lebih maju dari peradaban dunia itu seperti apa? Ada yang mau coba menjawab? Misalnya ada 3 dulu sebelum saya lanjut. 1 apa? Siapa? Ya, ini merupakan kasus digitalisasi yang mindsetnya belum begitu tepat. Jadi yang tepat apa dong? Gitu. Jawabannya apa? Oke. Saya lanjut. Ya. Mungkin ada teman-teman yang menjawab bahwa kalau di sini ada 12 kartu, bagaimana Pak kalau kita cuma 1 kartu aja? Bukankah itu lebih hebat? Gitu loh. Ya, cuma ada 1 kartu aja nih. Bukankah itu lebih hebat? Oh, mungkin ke arah situ kita bisa berpikir ke arah digital mindset yang lebih bagus gitu loh. Ya. Terus nanti ada yang bisa ngomong, kalau pakai kartu udah payah Pak. Kita sekarang pakai apa ya? Pakai handphone. Ya. Pakai handphone udah langsung bisa gitu. Itu kan sebuah transformasi digital yang lebih bagus Pak. Nah, itu juga bisa. Ya, ada ide? Oke. Terus ada juga yang bilang, Pak, kalau pakai handphone itu sudah jadul Pak. Sekarang ini orang pakai jam tangan. Ya kan kalau handphone itu masih mesti dikorek keluar dari kantong gitu ya. Kalau pakai jam tangan itu cuma sekedar sodorin tangan udah langsung bisa Pak. Itu merupakan sebuah transformasi digital yang lebih up to date Pak. Itu juga bisa. Jadi udah nggak kartu-kartu lagi Pak. Itu juga bisa. Terus apa lagi? Coba. Fingerprint. Nah, fingerprint bisa. Betul, Rantam bilang fingerprint bisa. Atau retina mata. Retina mata bisa. Ya. Atau apa nih? Atau ini, face recognition. Ya, face recognition itu ada di handphone. Kalau saya lagi pegang handphone saya beginiin, ya, dia langsung kenal muka saya. Bukan pakai retina ya, tapi dia langsung kenal muka saya, langsung bisa deh. Ya kan? Lalu kalau saya mau bayar gimana? Saya tinggal sodorin muka saya, langsung udah bisa bayar. Berarti saya itu bayarnya pakai muka. Pakai face recognition. Itu sesuatu digital transformasi yang lebih lanjut ketimbang kartu-kartu yang ada di dalam dompet kita. Ya. Nah, kalau kamu mau pikir lebih jauh lagi, ya, ini harus sodorin muka ke handphone. Tapi bayangkan kalau kamu pergi ke mall, kamu belanja, ya, kamu datang orangnya ke situ,
kamu bawa belanjaan kamu taruh di situ, dia itu langsung nyeken muka kamu dan langsung bayar. Gitu. Ya. Kebayang nggak sih, Pak? Efek Ya. aman gimana, Pak? Ya, mesti bisa kebayang itu efeknya apa. Itu jangan kebayangnya bahwa kamu itu di dalam otak ditaruh chipnya gitu, atau di tangan itu kamu ditaruh chipnya supaya nanti kamu deketin tangan kamu, terus chipnya di-scan, terus habis itu kamu bayar. Nggak usah kayak gitu juga. Kamu itu nggak usah ditanam apa-apa. Kamu itu cukup pakai muka kamu aja. Ya, itu yang kita sebut dengan istilah face recognition. Ya, face recognition. Ya. Dan ini berkaitan dengan Kalau biometrik. mukanya berubah karena Silakan. Atau ya misalnya gemuk mengkurus atau kurus menggemuk kan berarti struktur mukanya berubah Ya. tuh, Pak. Ya. Oh iya benar Bu, saya merasakan. Ya. Pernah terjadi nggak? Ya. Banget tadi. Nah, dia tiba-tiba jadi hitam atau putih. Ya. Tapi itu ingat, itu bukan masalah kita aja, itu udah sesuatu yang globalisasi. Berarti sesuatu yang internasional yang diakui. Ya, kita itu ada iPhone gitu ya, yang langsung face recognition. Ya, sejauh mana dia itu akurat itu merupakan tantangan yang nantinya tambah lama tambah jago. Ya, nanti tambah gendut atau kecelakaan atau lagi berdarah atau lagi bewokan gitu ya. Dulunya nggak bewokan, sekarang jadi bewokan, atau pakai jilbab, dulunya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab dan sebagainya. Tapi hanya satu hal yang bisa diyakini, bahwa mereka itu tambah lama tambah canggih. Tambah lama sampai kamu tambah berpikir, kok dia bisa ya padahal gue udah gemukan. Kok dia bisa ya padahal gue udah bewokan. Itu kamu jadi bingung lama gitu ya, karena tambah canggih. Atau kamu mulai ngeledek, handphone kamu nggak bisa tapi handphone aku bisa gitu. Kamu tambah ngeledek karena kamu udah ada kecanggihan tersendiri gitu. Nah, mungkin hal-hal tersebut bukan kita yang ingin jawab. Kalau kita sebagai konsumen, kita sih taunya aku pakai mau puas. Bagaimana caranya itu urusanmu. Gitu loh. Ya, paham ya? Ya, tentang ini face recognition, tentang biometrik, dan hal-hal ini saya banyak pahamin karena ini ada kaitannya juga dengan blockchain. Tentang biometrik ini nih, ada kaitannya tentang blockchain. Oke. Terus saya lanjut. Klik dulu, lanjut. Oke. Terus hal-hal kayak gini yang katanya berbaris-baris di counter-counter kita, katanya BCA sendirilah, Mandiri sendirilah, seolah-olah keren. Giniannya banyak ya, tapi padahal ini suatu digitalisasi yang kurang memiliki digital mindset. Ya. Pada suatu hari di sekian tahun kemudian, atau mungkin kalau Indonesia belum adopsi, tapi di negara-negara lain sudah adopsi, kamu akan menemukan hal yang jauh berbeda dari hal-hal yang kayak gini. Ya. Terus pemilu yang super berbelit-belit, maksudnya triliunan rupiah yang habis, ya mungkin ya ratusan triliun lah yang habis gitu ya. Terus setelah itu boro-boro orang puas, tapi orang marah-marah semua, terus komplain ke pengadilan dan sebagainya karena sesuatu yang curang lah apalah dan sebagainya yang nggak ada habis-habisnya. Ini merupakan sebuah kasus. Ya. Lalu solusinya seperti apa? Loh, ya urusannya solusinya adalah digitalisasi kan, ya digitalisasi dengan mindset yang tepat kan, ya. Nah, kalau kamu mau tanya UR bilang jawabannya ada di blockchain. Ya, kalau kalian penasaran kenapa sih orang ini ngomongnya blockchain dulu, aku pengen cari tahu gitu. Habis itu setelah kuliah ini tutup, terus kamu cari tahu tentang blockchain terus-terusan dan sebagainya, itu berarti kalian keren. Ya, berarti UR juga sukses untuk mengajak kalian ke arah blockchain. Oke. Kalau kalian tulisnya tentang blockchain, ya papernya juga aku yang bayarin. Ya, kalau nggak tulisnya tentang blockchain, aku agak nggak ada waktu untuk urusin. Ya, lanjut ya.
Nah, terus katanya persyaratan yang banyak dan berulang-ulang. Nah, ini nih yang bikin sebel banget. Contohnya, bayangannya seperti apa? Kalau saya masuk ke toko Indosat, ya, dan mau beli SIM card-nya, aku akan ditanya hal-hal tentang diriku yang segambreng. Ngerti nggak segambreng? Yang nggak ada habis-habisnya. Setengah jam, 1 jam itu masih ditanya-tanyain. Namamu siapa? Ulang tahun kamu kapan? Tanggal lahir kamu kapan? Kamu udah menikah atau belum? Punya anak apa enggak? Terus udah cerai atau belum? Terus apalagi? Punya rumah enggak? Lalu siapa orang yang bisa saya hubungi yang tidak serumah? Bla 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 dan sebagainya, itu segambreng punya ngomongan. Ya, baru kamu mau masuk Indosat. Kalau kamu ntar masuk ke Telkomsel gimana? Ditanya lagi semuanya satu persatu. Sebel banget gitu loh. Nah, pada saat kamu itu masuk ke departemen negara, misalnya kamu mau bikin paspor, kamu mau bikin KTP, kamu mau apa-apa dan sebagainya, itu kamu terus-menerus di setiap tempat itu ditanya tentang dirimu itu sampai segambreng-gambreng. Ya, itu yang namanya persyaratan yang banyak dan berulang. Termasuk kamu masuk ke Raharja. Kamu masuk ke Raharja ditanya lagi pertanyaan yang segambreng lagi, ya. Jadi padahal kamu kalau disuruh masuk ke satu tempat, kamu udah langsung bilangnya, males ah. Kenapa? Karena ditanya-tanya gituan. Ya. Tapi kita lagi menyebut bahwa dunia ini serba digitalisasi. Namun itu mengusik pemikiran kamu bahwa kenapa sih yang katanya udah serba digitalisasi, tapi masih kayak gitu banget? Ya, itu jawabannya karena kamu itu tidak memiliki digital mindset, atau kita-kita ini semua belum memiliki digital mindset yang benar. Ya. Ini juga sama kalau kita lagi mengisi formulir-formulir dan sebagainya. Ini kan formulir pajak ya. Formulir-formulir yang lain juga sama seperti itu. Waktu lama. Terus kalau kita lagi masuk ke dalam hotel-hotel itu juga sama. Disuruh isi ini, disuruh keluarin KTP lah apa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke hotel yang lebih canggih, lebih bintangnya lebih tinggi, atau kamu masuk ke hotel-hotel yang udah di Korea, yang di Cina dan sebagainya, dia itu seolah-olah bisa pada saat kamu turun dari mobil, belum juga kamu bilang kamu itu siapa, dia udah langsung tahu kamu itu siapa. Nah, dia itu berarti memiliki SOP yang udah jauh lebih canggih. Ya, kamu udah lebih memiliki robot-robot misalnya yang bantu kamu masuk ke dalam kamar-kamar dan sebagainya. Oke, terus hal-hal tentang absen yang yang berulang-ulang banget, yang sebenarnya tidak diperlukan, itu juga merupakan sebuah kasus. Hal-hal tentang kemacetan, ya, adalah sesuatu inspirasi dari kita itu semua, ya. Kalau kita ingin mengatasi sebuah masalah dan apa yang kita atasi itu bermanfaat untuk orang banyak, salah satunya adalah kemacetan. Ya, berarti kayak seperti ada sebuah kita bisa kebayang nggak bagaimana kita itu bisa menghindari kemacetan kalau kita ada Waze atau Google Map itu seolah-olah udah membantu kita untuk menghindari kemacetan, untuk mencarikan kamu rute-rute yang lebih ringan dan sebagainya, gitu ya. Tapi lebih dalamnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita inovasikan untuk mengatasi hal yang dasar ini. Di antaranya adalah kemacetan. Coba saya lihat masih ada 20 menit. Oke, lanjut ya. Jadi bagaimana? Apa yang terjadi kalau tanpa digital mindset yang benar? Biaya mungkin kamu akan keluarkan lebih berlebihan. Ya. Setelah biaya yang dikeluarkan berlebihan, tapi kok kenyataannya hasilnya masih begitu-begitu aja. Ya. Lalu kita udah keluarin biaya yang sangat banyak, kita itu ingin lebih unggul dari kompetitor kita. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ya. Terus keunggulannya mungkin hanya terasa jangka pendek, berarti baru juga kita berasa, kita udah bagus nih, udah jadi seperti ini dan kita bisa unggul nih. Ternyata udah ketinggalan zaman lagi. Ya. Jadi inovasi kompetitor lebih kreatif. Kenapa ya yang kita pikirin seperti kayak gini? Tapi orang lain kok bisa keluar kayak gini? Kenapa ya orang lain selalu lebih kreatif? Nah, hal-hal yang kayak gitu. Ya. Terus yang terakhir ini penting nih, kerap berbalik menjadi permasalahan baru, ya.
pada saat kita itu menjalankan sebuah digitalisasi, yang kita telah menjelaskan bahwa digitalisasi itu mengatasi masalah-masalah tertentu, tapi setelah diuji sekian waktu, dia itu malah menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, itu artinya pada saat kamu digitalisasi, kamu itu belum memiliki pola pikir digitalisasi yang benar. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ngikutin nggak? Bisa Pak, bisa. Siapa? Bisa ya? Oke, saya lanjut ya. Ya, oke. Pak itu nggak di-delete dulu Pak yang di layar Pak. Oke, sip. Saya lihat dulu. Ya. Terus, apalagi di sini ya, dasar-dasar konsep digital. Ya, nanti kita ngomongin tentang permasalahan, kita ngomongin tentang kasus, tapi kita coba liatin tentang dasar-dasar konsep digital. Ya, oke. Istilah dari digital mindset. Ya, di sini kamu bisa baca. Ya, kata kuncinya adalah kita harus berpikir secara utuh. Ya, pada saat itu jangan pikirin tentang komputerisasinya aja, tapi kita pikirin secara utuh. Secara utuh itu berarti, contohnya ya, siapa yang pakai, lalu jaringannya seperti apa, ya. Lalu misalnya pembiayaannya seperti apa dan sebagainya, itu berarti kita pikirin secara utuh, bukan cuma sekedar komputerisasinya saja. Oke. Yang dimaksud dengan konsep digital seperti apa? Berarti sesuatu yang fisik dijadikan aset-aset digital. Ya. Sesuatu yang fisik seperti apa? Kalau kita ada sebuah foto yang kita gantung di dinding, itu fisik. Ya. Terus kalau kita ambil handphone kita untuk kita foto, itu berarti udah jadi aset-aset digital. Ya, kalau kita punya kegiatan di sini kita jadiin video, itu berarti udah jadi aset digital. Kalau suara-suara kita itu kita rekam dan kita simpan di dalam sebuah audio, itu menjadi aset-aset digital. Setelah menjadi aset-aset digital, apa aja yang kita bisa lakukan? Ya, kita bisa produksi ulang, kayak seperti kita bisa copy, kita bisa simpan, kita bisa rapi-rapiin, ya, kita bisa olah atau manipulasi. Berarti bisa kalau fotonya Ratna ya, fotonya Ratna udah foto, tapi pakai digital dikasih make-up-nya gitu loh ya, kasih cahaya-cahayanya dan sebagainya, itu berarti kita udah olah, kita sudah manipulasi ya, dan bisa diakses juga dari orang-orang lain dengan cara seperti apa. WhatsApp group itu salah satu cara untuk kita bisa memberi akses kepada orang lain, ya. Transmisi berarti cara kita kirimnya seperti apa, distribusi cara kita diskusi seperti apa. Ya, itu konsep-konsep digital yang kita harus perhatikan. Oke. Lalu beberapa contoh di sini yang kita nggak ingin ngomongin lagi karena mengulang yang tadi, ya. Terus disimpannya di mana aja, ya. Ini juga kita kurang lebih sama-sama tahu. Kita bisa simpan di hard disk lah, kita bisa simpan di flash disk, kita bisa simpan di memory stick, ya, SD card, bisa simpan di iPhone, bisa simpan di smart card dan sebagainya. Dan bisa satu lagi bisa simpan di mana coba? Mana? Di Ya. Facebook Pak. Ya, di Facebook. Oke. Bisa simpan di Facebook. Bisa simpan di Google Drive gitu ya. Google Drive itu bisa simpan di mana lagi? iCloud. Bisa simpan di Instagram. iCloud, Pak. Bisa disimpan di iCloud gitu ya. Berarti di sini semua digabung menjadi cloud storage. Oke. Dan satu lagi, kalau nanti ada ngomongan-ngomongan katanya bisa disimpan di dalam blockchain gitu-gitu. Ya, itu juga
bikin kita penasaran apaan sih gitu ya. Nah, ini tempat digital aset yang bisa disimpan di mana-mana aja. Oke, saya hapus ya Gi ya. Oke, terus mengolah ya, kita tahu mengolah seperti apa ya. Terus mendistribusikan ya, katanya email lah, chatting lah, apa dan sebagainya, kita juga udah tahu ya, upload, download, file transfer dan sebagainya. Ya, berarti ini sesuatu digital mindset yang kita harus ngertiin semua nih ya. Dasar-dasarnya kan, dia bilang dasar-dasarnya kan, dasar-dasar konsep digital kan. Oke, digital mindset itu apa, terus konsep digital itu seperti apa, terus contoh-contohnya apa, terus disimpannya di mana, diolahnya di mana, didistribusikannya seperti apa, lewat mana, berarti jaringan-jaringannya, jaringan tembaga lah, lewat darat lah, lewat laut dan sebagainya, itu kita juga harus tahu ya. Di dalam sebuah kelolahan pola pikir mindset digital secara utuh kan ya. Terus antara perbedaan internet dengan cyber kamu harus tahu ya. Sekilas ya, internet ya kita bilang hardware-nya lah. Katanya ada jutaan komputer, katanya ada jutaan server, katanya ada jutaan jaringan yang menghubung itu semua, dan itu adalah internet ya. Kalau cyber itu merupakan ruangan-ruangan yang kita berinteraksi, berarti kayak seperti orang-orangnya gitu ya, ruang atau arena maya yang tercipta dalam jejaring internet. Nah, kayak seperti kita itu berkumpul di sini. Kita itu ada di internet bukan? Iya, emang benar kita ada di internet. Kita itu bagian dari cybernya, iya juga. Ya, karena kita itu berinteraksi di dalam ruang maya. Ya, saya fisik lokasinya nggak sama dengan Ratna, nggak sama dengan Alfi, nggak sama dengan Evana dan sebagainya. Ya, tapi kita itu semua ada di dalam satu ruangan yang sama. Ya, berarti kita itu ada di ruangan cyber. Ya, ruangan itu harus kita pikir dengan cara-cara cara-cara Marvel dikit gitu, cara-cara Avenger gitu ya, bahwa kita itu bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan yang berbeda-beda gitu loh. Ya, bukan cuma ruangan fisik doang. Kalau ruangan fisik itu saya itu duduk di atas bangku dan ada meja di sini. Ini ruangan fisik saya. Tapi saya juga masuk ke dalam satu ruangan cyber, yang di dalam ruangan cyber itu saya bersama-sama dengan Alfila, Ratna lah, dan sebagainya. Oke, paham? Ya. Paham. Kita itu udah masuk ke dimensi ini loh, ya, dimensi cyber gitu ya. Terus tadi udah ngomongin tentang dasar-dasar, lalu kelebihannya dari dunia-dunia digital itu apa? Ya, kita ngomongin ya. Ini banyak tahapan-tahapan yang kita sering sudah lakukan, yang saya nggak usah ngomongin satu-satu ya. Berarti kalau kita lagi transaksi di bank, bukan sekedar transaksi aja, tapi banyak hal lain yang ternyata masuk ke dalam fitur-fitur yang ada di situ. Ya, di antaranya kalau kita sudah masuk ke dunia digital, yaitu kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Kalau bukan digital itu nggak bisa. Ya, kalau udah digital itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ya. Contoh kalau kita mau transfer duit. Kalau dulu, ya berarti kalian pernah ngalamin dulu itu ya. Itu nggak bisa di mana saja. Kamu itu harus ke bank untuk ngantri di bank untuk tanda tangan. Baru bisa transfer. Lalu bisa kapan saja nggak? Nggak bisa. Karena bank itu dari jam 8 sampai jam 3 bukanya. Setelah itu nggak bisa. Jadi nggak bisa kapan saja. Harus tunggu besoknya. Ya. Tapi kalau udah dimasuk ke dalam dunia digital, berarti saya tanya, kalau sekarang saya mau mobile banking, ya, kirim uang ke orang-orang tertentu, di saat sekarang ini, pada saat saya lagi komunikasi, ya, itu bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Ya, toh saya sekarang ini nggak di bank. Saya itu ada di mana saja. Saya mau di McDonald juga bisa. Saya lagi naik mobil gimana? Kalau saya lagi disupirin gitu ya, saya lagi naik mobil tapi saya mau transfer, itu juga bisa. Ya, jadi bisa di mana saja dan kapan saja. Berarti jam 12 malam bagaimana? Jam 1 malam tiba-tiba saya terbangun dan saya ingin transfer duit dan sebagainya. Itu bisa semuanya. Ya, dan itu berarti kita itu udah masuk ke arena digital. Dan pada saat kita itu menikmati digitalisasi, berarti
itu kita sudah masuk ke ranah digital mindset yang benar. Ya, kalau kamu dikasih satu apps, terus habis itu kamu sebel pakainya, itu berarti belum memasuki digital mindset yang bagus. Ya, paham ya? Jadi itu juga suatu bagian untuk kalian itu nanti tesis, S2 dan sebagainya. Kamu nggak bisa sekedar bikin program. Karena sekedar bikin program itu siapa juga bisa. Kita bilang anak-anak skripsi ya bisa, anak-anak diploma ya bisa. Bahkan sekarang anak-anak SMA juga lagi bikin seperti itu. Lalu apa yang membuat kamu itu beda dengan yang mereka? Kamu bisa bilang bahwa kami melakukannya dengan digital mindset yang benar. Gitu ya. Nah, tentang digital mindset ini apakah bisa dijadikan paper? Ya bisa. Jadi kita lanjut lagi. Akses terhadap produk dan layanan dengan berbagai perangkat teknologi kan, ya berarti pakai handphone, pakai laptop, pakai ATM, bla 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 dan sebagainya, itu semuanya bisa berbagai perangkat ya. Pakai iPad juga bisa ya. Terus pekerjaan-pekerjaan administrasi yang katanya dilakukan digitalisasi, apa aja manfaat-manfaatnya ini juga ngomongin, tapi itu bisa dibaca sendiri. Oke, berarti kalau dulu tanpa komputer itu kita manual-manual kita bikin dan sebagainya kita persembahkan, itu nggak bisa menarik. Ya, boring gitu loh. Tulisan-tulisan begitu boring. Tapi kalau dengan digitalisasi, nanti berupa grafik yang bagus, berupa animasi-animasi yang bagus, itu semua bisa dilakukan. Ya, sehingga kita ada kemajuan peradaban. Ya, kita make our life better. Ya. Udah habis ya? Belum. Udah mau habis kita ini ya. Terus jadi saya sampai 5 menit lagi saya mesti rangkum. Kalau enggak Pak Yono akan marah-marah. Dia cariin anak-anaknya pada kemana katanya. Gitu ya. Saya udah mesti rangkum. Berarti selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Ya di sini ini ada di selanjutnya ya. Ya. Tapi kalau mau diskusi, saya pun bersedia untuk diskusi kapan saja dengan kalian ya. Ini slide menarik. Ya, ini slide menarik. Kalau kamu bisa pahami lebih mendalam, itu juga menarik. Ya. Dan kalau kamu ingin ceramah kembali kepada orang lain, itu juga silakan. Silakan dipakai, silakan dikopi, silakan diceramahkan kembali. Berarti kamu kumpulin. Kalau yang sebagai guru itu siapa sih yang sebagai guru? Yang mana ya? Ya. Saya Pak. Apa? Adit, Pak. Saya. Adit, Pak. Adit. Adi ya. Adit, Ya. Pak. Adi kan sebagai guru kan. Misalnya ini slide menarik tentang digital mindset. Terus Adi di kelasnya Adi juga ingin menjelaskan tentang digital mindset ini supaya banyak orang lebih memahami ilmu pengetahuan. Itu silakan. Iya, Pak. Ya, itu Ya, Pak. itu silakan. Terus kalau kamu sudah lakukan, kamu sharing. Ya, kamu sharing dengan kelas ini, berarti kamu bikin cermi berarti. Bikin cermi, halo guys, saya mau sharing nih tentang digital mindset itu yang saya sudah dapetin dari UR gitu. Thanks ya UR gitu ya. Sungguh menarik dan setelah saya pahami lebih mendalam, saya sharing dengan anak-anak saya di siswa kelas mana-mana dan sebagainya. Dan alhamdulillah dapat banyak perhatian dan apresiasi dan sebagainya. Dan saya merasa bahwa saya sudah memberikan banyak manfaat, bla 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 dan sebagainya. Itu kamu bisa bikin sebuah cermin, ya. Dalam hal itu saya merekomendasikan, mendorong, ya, bagi siapa yang bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan baik dan benar, itu biasanya saya apresiasi dengan SC gitu ya, special contribution gitu ya. Waduh, ini orang menarik nih. Ternyata bisa secara spontan, inisiatif melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu loh ya. Itu akan bisa mendapatkan SC gitu ya. Ingat, kata kuncinya harus spontan. Berarti harus spontan, harus inisiatif. Nggak boleh hal-hal yang disuruh-suruh ya. Hal-hal yang disuruh-suruh itu udah bukan merupakan hal yang istimewa lagi ya. Hal-hal yang pengen sendiri ya. Terus habis itu kamu sharing dengan teman-teman supaya teman-teman mengapresiasi kamu punya kerja kerasnya. Nah, itulah yang bisa dapetin SC. Ya. Oke, guys, terus saya sekarang close ini dulu, stop share. Terus habis itu saya mau share ulang yang meet.
Share ulang yang mid, terus masuk ke dalam yang atas nih. Share ulang yang mid, ini dia, oke. Oke, ini ya. Nah, ke digital mindset sini, saya klik ya, saya klik. Oke. Terus di sini bahannya ada, ya. Kalau kamu klik nggak bisa keluar apa-apa, berarti kamu belum dapat aksesnya. Ya. Terus di sini kamu bisa BBC. Oke. Salah satu tugas dari kalian untuk assignment 2 adalah BBC. Ya, BBC baca buka baca komen ya BBC ini cermin yang tentang digital mindset. Oke, di sini BBC. Tapi BBC-nya bisa apa? Bisa keren. Post. Ya, bisa. Ya, kenapa nggak bisa gitu? BBC gini bisa gitu ya. Tapi kita ingin sesuatu yang bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai 3P. Yaitu 3P itu apa ya? P yang pertama katanya pengalaman. Ya. Apa aja sih? Saya lupa nih, pengalaman. Pengalaman, pandangan, pengetahuan. Biasanya pengetahuan yang pertama dulu. Pertama ya. Pengetahuan. Berarti kamu akan bilang nih, kalau pengetahuan kata kuncinya ya, pandangan ya, atau pandangan ya. Kalau pengetahuan kata kuncinya begini ya, yang saya pahami di slide ini adalah, nah itu tik itu pengetahuan ya. Kalau pengalaman itu berarti oh ya kebetulan saya punya pengalaman, atau saya punya tempat kerja, atau saya punya pengalaman di tempat kerja yang sangat berkaitan dengan pengetahuan yang saya baru dapatkan ini, Berarti setiap orang beda-beda ya, karena setiap orang punya hidup beda-beda, setiap orang punya tempat kerja juga beda-beda ya. Mungkin pengalaman yang terjadi di rumah dia, mungkin pengalaman yang terjadi di tempat pengajiannya dia, atau di tempat kerja dia itu di sini ya. Di sini titik-titik cerita gitu ya. Berarti cukup panjang nih. Yang namanya BBC kita ingin cukup panjang ya. Terus pandangan itu berarti kayak seperti begini. Hal yang saya temukan yang baru-baru ya, yang sesuatu yang belum diomongin di dalam pengetahuan ini ya, yang belum diomongin di sini, tapi saya berpikir keluar sesuatu yang baru gitu loh ya. Kamu mungkin mau bilang ya, wah kayak ginian tentang apa kasus yang pertama menarik banget ya. Di sini belum ngomongin tentang face recognition, tapi saya beranggapan bahwa face recognition ya, pandangan saya bahwa face recognition itu bisa mengatasi hal-hal yang menjadi permasalahan ini. Nah, itu berarti pandangan kamu. Ya. Nah, di dalam BBC kalau menyangkut 3P, berarti kamu itu high class, luar biasa, profesional. Ya. Kalau cuma jawab keren doang, ya BBC juga sih. Terus mau dapat nilai nggak? Ya dapat nilai juga sih, tapi payah lah gitu loh. Ya, coba kalian itu keluarkan sesuatu yang lebih dahsyat dari dalam diri kalian. Ya, jadi saya post di sini jadi kalian juga tahu. Ya, sehingga salah satu tugas assignment kedua itu adalah mem-BBC ini naskah. Ya, saya masuk ke dalam sini ke di sini. Ya, ya, ini tempatnya. Tuh saya melakukan share. Ya. Terus saya bisa share ke siapa aja di sini. Ya. Saya bisa share ke siapa aja nih. Satu-satu atau gimana, Viv? Ya. Di advance aja, Pak. Langsung di anyone in change, Pak. Change. Di sini. Terus anyone. Iya, anyone with link boleh.
Yang on University Raharja boleh. On Universitas Raharja sini ya. Hmm. Ya. Ya udah saya save ya. Yes. Save. Oke. Berarti dari sini kalian udah bisa baca. Tapi bukan hanya kalian aja, tapi siapapun yang ada raharja.info itu bisa baca. Ya. Jadi kalian paham ya tentang digitalisasi sampai tahapan ini ya. Pada saat kamu mau share dan sebagainya, kamu mesti tahu itu bagian-bagiannya. Oke guys. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini udah lewat dari jam 3 ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ada di MIT sini sudah bersabar untuk mengikuti perkuliahan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya, amin. Ya. juga, Pak. Ya, jadi saya akhiri ya pertemuan ini ya. Baik, Pak. Ya, oke. Oke, Pak. Ya, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, Pak. guys. Selamat istirahat, Pak. Ya, sip. Izinkan ya, Pak. Pindah kelas ya, Pak. Ya, pindah kelas, monggo. Ya, pindah kelas.